Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu pengajar kami, Ibu Susana Putri Ningsih, dan teman-teman yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Aldi Dewa Putra Perdana, Cahyo Agung Nugroho, Giri Rajatri Sulistia, Haris Padilah, M. Latif Amin, Muhammad Ridho, dan yang terakhir Panduk Andika Putra. Yang pertama adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan dan penegakan hukum mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Keadilan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap manusia karena dengan keadilan kita dapat memiliki kesamaan hak di mata hukum. Di Indonesia banyak sekali lembaga peradilan, baik itu pengadilan umum maupun pengadilan khusus. Lembaga penegakan hukum di Indonesia disebut pengadilan atau badan peradilan. Alat perlengkapan negara yang diberi tugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional disebut pengadilan atau lembaga peradilan. Yang ketiga, menganalisis hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum yaitu suatu pelindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan dan penegakan hukum mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia. 1. Hukum pidana. Pelanggaran terhadap setiap pasal yang ada akan bisa membawa seseorang ke dalam jeruji penjara. Hukum yang bisa dijatuhkan dapat berupa hukum paling rendah, yakni berupa kurungan beberapa bulan sampai dengan vonis hukuman mati. 2. Hukum perdata. Hukum perdata dikenal juga sebagai hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Hukum perdata mengatur hubungan antar penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindak-tindakan yang bersifat perdata lainnya. 3. Hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam, artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu, sistem pemerintahan, sistem pemilu, dan lain-lain dari negara tertentu, tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak. Hukum tata usaha. Hukum administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara. Kesamaannya terletak dalam hal kebijakan pemerintah, sedangkan dalam hal perbedaan hukum, tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi atau hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah. Untuk hukum administrasi negara, di mana negara dalam keadaan yang bergerak. Hukum tata usaha negara juga sering disebut dengan HTN dalam arti sempit. 5. Hukum acara perdata Indonesia. Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara atau berperkara di dalam peradilan dalam lingkup hukum perdata sebagai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dalam hukum acara perdata dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dahulu, misalnya Het Ergen Inland Reglement atau HIR RBJ RBRO. 6. Hukum acara pidana Indonesia. Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara, berperkara di badan peradilan. Dalam lingkup hukum pidana, hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 7. Hukum antar tata hukum.
Hukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda. Hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Hukum Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, tentunya agama Islam memberikan pengaruh terhadap hukum yang ada di Indonesia. Meskipun begitu, tidak serta-merta hukum Islam dapat diterapkan di Indonesia, mengingat bahwa bangsa kita ini merupakan bangsa yang multikultur, terdiri dari banyak agama, kepercayaan, serta suku dan bangsa. Proses hukum bagi warga negara yang melanggar hukum di Indonesia, perlindungan hak atas kekayaan intelektual, meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, dan lainnya. Perlindungan hukum juga diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.